saya udah waktu itu terbuai ya sama ini Freezy Brownies tuh orderannya udah Masya Allah waktu itu sampai kewalahan ya. Nah, akhirnya saya sudah daftarkan halal waktu itu. Saya daftarkan halal, tapi saya belum mendaftarkan haki. Ketika saya sudah daftarkan halal, tapi saya belum daftarkan haki, akhirnya ternyata Freezy Brownies ditolak di haki karena apa ya, waktu itu suku katanya atau apa gitu, akhirnya nggak bisa. Jadi saran saya, masukan dari saya, dari sekarang jangan nunggu bisnisnya gede baru daftar ke haki, daftarkan dulu ke haki, baru urus halalnya. Ini saya jadinya udah halal nih, mentok 2018 habis, akhirnya saya baru bisa perpanjang lagi sekarang karena itu tadi yang Freezy Brownies namanya ternyata tidak di haki itu nggak lolos gitu. Terus sama kenapa Freezy Brownies gampang waktu itu sampai diliput belasan kali ya sama media. Jadi awalnya itu karena di Instagram, terus kalau sekali diliput, bawalah pokoknya saya itu kemana-mana bawa produk. Karena saya nggak punya toko ya, saya kalau kemana-mana pergi, saya bawa produk dan saya selalu menceritakan. Saya selalu menceritakan produk saya, dan tidak sungkan-sungkan ngasih ke kru di saat saya diliput. Jadi itu promosi gratis dan dari mulut ke mulut. Kalau awalnya saya di rebutan di Binus TV mereka saya kasih produk-produk saya, terus nanti mereka pasti akan nanya kan, ini kalau pesen kemana, terus akhirnya mereka itu dari mulut, lo kalau mau peliput yang unik tuh liput tuh Freezy Brownies, ntar yang lain juga akan seperti itu. Jadi nyamber akhirnya di situ enaknya, di situ nyamber kita dapat endorse artis secara gratis. Itu saya kalau endorse artis itu alhamdulillah saya nggak pernah bayar, tapi mereka dengan senang hati memposting ini produk-produk saya. Terus sama kalau ini nih, jadi untuk jangkauan promosi ini, kalau kita online jangkauan promosi kita lebih luas, nggak perlu nunggu pembeli datang, tapi kita yang nawarin. Media sosial itu gratis. Kalau untuk Instagram jangan hanya punya satu, kalau bisa satu induk, punya cabang-cabangnya, punya kelonengannya. Kayak misalkan saya Freezy Brownies, itu akun utamanya kan Freezy Brownies. Untuk kalau akun Instagram itu jangan dicampur sama ini ya, sama akun pribadi. Jangan dicampur sama akun pribadi, nggak profesional itu. Jadi kalau misalkan akun jualan ya akun jualan. Kalau saya akun jualannya itu Freezy Brownies, itu isinya tentang katalog produk saya. Terus kalau untuk testimoni itu saya buat lagi IG-nya, itu ada di Cerita Mak Dian. Kalau untuk saya sharing resep, itu ada di Mak Dian 182. Jadi kita punya ininya beda-beda gitu, linknya beda-beda. Terus di marketplace, kita juga manfaatin itu marketplace. Kayak Shopee, terus sama GoFood,
itu kan gratis semua tuh ya. Jadi kita manfaatin. Kalau saya ini masih bisnisnya ini manfaatin sosial medianya, saya tuh masih organik ya. Saya belum berbayar. Nggak pernah ikut yang berbayar, tapi malah kayaknya boncos kalau saya tuh itu. Jadi saya tuh masih yang memanfaatkan yang organik dan storytelling kalau saya tuh. Terus kalau mau jualan online juga pikirkan kemasannya tuh yang aman untuk keluar kota tuh seperti apa. Kita tuh harus tahu aman yang terus dia tahannya itu berapa lama, itu kita harus tahu tahannya berapa lama. Terus sama pastikan kalau kita kirim barang ke luar kota itu, pastikan kita akadnya itu sama mereka, terserah ya Ibu atau Bapak mau akadnya seperti apa, tapi kalau saya pribadi, saya sudah menjelaskan kalau misalkan produk A, produk brownies ini tahan sekian hari. Nah, brownies saya ada yang tahan sampai 8 hari. Kalau pengirimannya dia kurang lebih, misalkan saya pernah ngirim ke Papua sampai 7 hari, saya akadnya kalau ada keterlambatan atau apa itu di luar kuasa kami. Jadi kita akadnya tuh jelas dulu, karena kalau keterlambatan gitu-gitu kan di luar kuasa kita. Jadi nanti itu ada juga kan customer yang nggak mau ngerti gitu. Itu kita tuh harus akadnya tuh harus jelas. Terus perhatikan juga kalau misalkan ibu-ibu masakannya tuh nggak tahan lama, itu marketnya itu baiknya kalau yang nggak tahan lama gitu, saya open PO dan saya jelaskan ini hanya untuk pengiriman Jabodetabek, seperti itu. Terus kemasan yang menarik, pokoknya nggak mudah rusak. Buat stiker atau logo, itu stiker atau logo tuh penting, terus packing yang rapi, gunakan desain yang sederhana aja. Kalau ibu-ibu belum bisa atau gimana, pakai yang sesederhana mungkin, pokoknya tuh ada gitu, pokoknya tuh logo tuh harus ada gitu. Gambar yang menarik, terus tambahkan data legalitas dan dari lembaga pemerintah ya, kayak halal atau PIRT, karena itu akan menambah trust customer. Terus gunakan kemasan tuh kalau bisa tuh yang berbeda, yang buat orang tuh selalu inget gitu, Terus apa lagi ya? Ya kalau pokoknya jadi pede dulu deh kalau mau jualan itu tuh, yakin dulu, bergerak dulu, nggak usah takut nanti nggak laku ya, nanti nggak ini, jangan seperti itu. Kalau mau buat produk nih, yang ada di pikiran saya, nanti kalau laris banget, gue harus cari karyawan lagi dong. Saya nggak pernah tuh begini mau bikin produk, ya nanti kalau nggak laku gimana ya, saya nggak pernah kayak gitu. Jadi saya selalu, ntar kalau laku banget gimana ya, sanggup nggak gue nyari karyawan dalam waktu cepat gitu. Kalau saya seperti itu. Dan apa yang saya pikirin, apa yang saya ini, alhamdulillah benar-benar Allah kasih gitu. Jadi itu semua tuh dari mindset. Saya rasa sih saya cukup ya. Bingung mau cerita apa, mau sharing apa lagi, lebih baik langsung buka tanya jawab aja deh. Jadi apa yang Ibu atau Bapak mau tanyakan, kalau saya bisa jawab, insya Allah saya jawab. Yuk Mbak Erna, aku dari mana nih jawabnya? Pertanyaannya? Ya, mungkin pertanyaan juga sudah mulai ada tuh Mbak Dian ya. Jadi kita sambil menjawab aja ya Mbak Dian ya. Untuk Mbak Ute, karena kayaknya banyak nih, nanti Mbak Ute boleh ngomong langsung ya.
boleh. Mbak Ute siap? Siap. Kita kasih mic ya. Untuk host mungkin bisa di open mic untuk Mbak Ute. Unmute. Silakan Mbak Ute. Oh ya. Assalamualaikum Madian. Waalaikumsalam. Masya Allah. Saya lihat Madian tuh jadi ingat saya sekarang. Karena jujur saya tuh baru mulai Madian. Jadi bulan Juni kemarin tuh saya baru banget mulai. Awalnya itu gara-gara baru banget mulai usaha. Jadi sebelumnya memang hanya ngajar aja gitu. Terus ngajar karena pandemi nggak ada, jadi akhirnya nggak ada pemasukan, hanya dari suami gitu. Akhirnya saya coba jadi dulu puasa mah. Jadi puasa itu saya mau bikin mau ditulis yang dia Mbak Dia tuh nggak usah ceritanya gitu. Oh, mati suaranya. Di mute punya saya. Udah, boleh bicara? Udah, silakan. Oh iya, jadi gara-gara saya masak bareng anak-anak, terus anak-anak suka cemilannya, salah satunya adalah brownies. Jadi kok saya bikin enak gitu. Saya emang nggak bisa masak sebetulnya, sama kayak Madian. Saya nggak bisa masak. Terus kok enak gitu, anak-anak doyan. Terus saya kasih ke orang tua, ke saudara-saudara gitu ya. Kok enak gitu. Udah jualan aja Mbak, jualan aja gitu. Akhirnya saya cobalah jualan tuh di bulan Juni. Kesininya Masya Allah gitu, banyak banget orderan. Nah saya sekarang bingung gitu karena ini nih ada yang mau saya tanyakan dulu. Pertama, saya udah kepikiran untuk pengen banget punya karyawan, karena jujur saya bikin brownies kan nggak tahu, mungkin beneran resepnya sama ya, tapi kalau saya kan bikinnya nggak langsung jadi ya, prosesnya itu kan butuh waktu. Dengan banyaknya orderan itu saya kepikiran untuk punya karyawan. Cuman yang pertama itu tempatnya Mbak, karena kan saya masih tinggal sama orang tua ya. Di dapur itu nggak mungkin kan punya banyak orang gitu Mbak. Jadi baiknya gimana ya, punya karyawan itu sejak kapan gitu, menentukan harus mulai punya karyawan nih gitu. Terus itu yang pertama. Terus yang kedua tadi apa ya, aku jadi lupa saya. Oh iya, tentang jualan di online. Kemarin sempat saya mau nyoba masuk ke GrabFood, GoFood, atau mau nyoba bikin, cuman karena banyaknya pesanan yang masuk, akhirnya susah untuk bikin yang standby gitu, Mak. Jadi kiat-kiatnya gimana ya? Maksudnya karena produksinya kan masih sendiri nih bikinnya, butuh proses waktu juga, butuh akhirnya sempat ngedrop dan akhirnya kena COVID karena kecapean waktu itu. Iya, baik Mbak Ute. Gitu. Baik Mbak Ute, kita sudah menangkap maksudnya Mbak Ute ya. Terima kasih pertanyaannya Mbak Ute dari Jatinegara. Mungkin karena ini langsung aja kali ya Mbak Dian ya, langsung direspon ya Mbak. Silakan Mbak. Jadi Mbak Ute, kalau saya pribadi, saya waktu usaha baru sekitar 2 bulan, saya langsung memberanikan diri punya karyawan karena saya mau maju. Saya nggak mau kalau semua dikerjakan sendiri, kita nggak akan bisa maju. Jadi percaya diri, jangan jadikan alasan rumah saya nggak memungkinkan untuk produksi. Saya waktu awal itu benar-benar nggak punya apa-apa. Ngaduknya itu brownies itu pakai tangan, dan saya dalam keadaan juga sambil gendong anak saya yang bayi. Jadi itu langsung aja, kalau misalkan Mbak Ute rumahnya nggak memungkinkan untuk banyak orang, ya paling nggak satu harus ada yang bantu. Terus kalau dapurnya gimana? Kalau ya itu masih nyatukan sama orang tua, minta izin sama orang tua untuk Mbak Ute mempekerjakan orang. Jadi itu orang tua tuh kalau kita mau sukses juga tuh, kita perbaiki dulu hubungan kita sama Allah, dan yang kedua itu sama orang tua. Doanya orang tua tuh Masya Allah ini banget. Saya juga awalnya tuh benar-benar nggak memungkinkan banget kalau dipikir-pikir, rumah saya dengan dapur yang seperti itu, saya nggak punya oven, nggak punya apa.
Tapi saya bukan saya jadikan alasan nggak punya oven, saya pinjam oven mertua saya waktu itu. Saya pinjam oven mertua saya pinjam oven tangkring. Akhirnya saya dengan PD-nya saya langsung kumpulin tuh uang, saya beli oven yang besar. Jadi tuh modalnya tuh udah kita PD aja dulu. Kalau Mbak Ute mau maju, pekerjakan orang. Jangan ditunda-tunda. Langsung aja. Jangan takut nggak bisa ngegaji orang. Jangan takut nggak bisa ngegaji orang. Itu ketakutan itu tuh cuma tutup aja ketakutan kita tuh 90% tuh nggak akan jadi kenyataan. Jadi Mbak Ute itu harus kalau mau jadi pengusaha tuh harus punya tingkat percaya diri yang tinggi. Fokus ke ibu-ibu dulu. Ini maaf ada suara apa ya? Oke, ya itu pesannya dari saya. Dan kalau yang kedua tuh untuk GoFood ya, untuk GoFood ini memang kalau GoFood, kalau kita udah siap masuk ke GoFood, berarti kita harus udah siap jualan kita tuh ready. Nah makanya di situ Mbak Ute harus mempekerjakan orang, karena di GoFood itu kan datangnya setiap saat. Dan Mbak Ute juga harus pikirkan yang kira-kira dijualnya daya tahannya lama, kita bisa stok sampai beberapa hari, itu biasanya tuh itu aman dijual di GoFood. Jadi pikirkan dulu apa browniesnya tuh tahannya berapa hari. Mbak Ute bikin misalkan browniesnya itu tahannya 7 hari, Mbak Ute bikin tuh tapi nanti ditulis ini bikin tanggal segini, kadaluarsa tanggal segini. Kalau misalkan sudah mendekati dan ternyata Mbak Ute belum laku, itu Mbak Ute harus pinter, harus punya, kita harus cerdas. Mbak Ute sell aja, Mbak Ute sell itu harganya di diskon atau di courting gitu. Jadi biar barangnya tetap keluar. Seperti itu. Gitu aja deh Mbak Ute. Ada lagi? Baik. Oke, pemaparan Mbak Dian cukup ya Mbak Ute ya, saya kira ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin Mbak Dia Keramat Jati sudah di kolom chat ya, saya bacakan saja. Bagaimana nih Mbak Dian cara membagi waktu untuk bermedsos ria dengan waktu untuk produksi, waktu awal-awal Mbak membangun bisnis? Silakan Mbak. Itu kan harus Facebook, Instagram, bla bla bla, coba deh Mbak. Caranya gimana itu ngatur waktu? Kalau awal-awal, jadi handphone tuh selalu di tangan saya ya, sambil ngaduk, kadang sambil ngaduk, saya tetap saya sempat-sempatkan posting. Kalau dulu tuh makanya saya memilih Instagram karena saya tidak jago berkata-kata waktu itu. Jadi kalau di Instagram tuh waktu itu yang penting tuh kan gambarnya menarik, oke. Jadi saya langsung sambil ngaduk tuh ya kalau perempuan kan multi talent ya. Jadi apa dalam suatu waktu tuh bisa dikerjakan dalam waktu bersamaan tuh. Waktu itu juga karena ini sih, the power of kepepet. Jadi bisa tuh semua menyempatkan diri. Terus kalau lagi senggang atau lagi apa, langsung sempat-sempatin posting, terus jawab chatting orderan. Dan kalau saya, alhamdulillahnya, saya punya tim, saya punya suami saya yang tim saya tuh waktu itu tim inti itu suami saya. Jadi suami saya kerjasama ini sama saya, dia yang jawab chattingan. Akhirnya ya udah kami memberanikan diri, kami mempekerjakan orang dan kami membuat tim, membangun tim. Oke deh Mbak Dian, mungkin saya perlu meng-cut sedikit ya Mbak Dian karena ini yang raise hand sudah 3 orang. Untuk yang raise hand ada Mbak Kinkin, Mbak Mary, Mbak Kolia. Saya perkenankan dulu Mbak Kinkin mungkin yang dari Depok ini, silakan Mbak. Ada 3 pertanyaan sudah di chat ya, monggo Mbak. Baik, terima kasih banyak Mbak Erna. Mbak Kinkin, Mbak Kinkin kayaknya kita temenan di Facebook. Emang, saya tahu dari Mbak Dian juga. Dari postingan Mbak Dian. Assalamualaikum Mbak Dian. Waalaikumsalam Ibu, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memang sudah berteman dengan Mbak Dian di Facebook gitu ya, dan saya barusan link ke IG-nya.
sekilas saya sedikit tahu tentang usaha gitu ya dari Mbak Dian, karena Mbak Dian suka cerita sedikit di Putus-putus nih Mbak Kinkin nih. Putus-putus ya. Koneksi Baik. internetnya mungkin. Ya, baik, sebentar. Saya ganti ke kita nggak tahu, I don't know. Udah matiin aja udah. Ya, kok berhenti ini? udah terdengar lagi belum, Mbak? Oh iya, terus lanjut. Baik, Mbak Dian, langsung saja karena mungkin waktu begitu ya. Saya termasuk sangat baru sekali kalau untuk menekuni bidang kuliner. Produk saya asinan dan Apa produknya, Mas? asinan buah. Nah, saya itu sering kebingungan. Jadi satu gitu ya, apakah ketika kita berjualan kuliner itu legalitasnya harus diurus dulu gitu ya? Kalau memang iya, itu bentuknya apa gitu? Apakah itu berupa CV atau apa begitu? Kemudian PIRT itu tadi sempat disinggung Mbak Dian, itu harus gitu ya. Berarti sebelum kita launching produk, PIRT-nya kita urus dulu atau tidak? Lalu yang berikutnya, mungkin saya minta bocoran dari Mbak Dian gitu ya, terkait dengan modal usaha. Tidak perlu nominal, tapi setidaknya ada semacam clue gitu ya, modal untuk apa saja yang harus kita siapkan di awal kita buka usaha. Kemudian yang terakhir tadi saya terinspirasi dari pertanyaan Mbak siapa yang tadi ya, yang dari Jatinegara. Kalau tadi kan kata Mbak Dian ya, kalau kita memang mau maju harus rekrut karyawan gitu ya. Nah, sistem bayarnya seperti apa gitu ya kalau untuk pengusaha pemula? Karena kan kita belum bisa memprediksi berapa omset yang akan kita dapatkan begitu. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Mbak Kinkin. Pertanyaannya langsung direspon sama Mbak Dian. Ya. Monggo Mbak. Makasih Mbak Kinkin atas pertanyaannya. Ini kalau untuk PIRT, untuk legalitas gitu, itu sambil berjalan aja. Kalau nungguin itu nggak jalan-jalan usahanya. Jadi sambil jalan itu nih saya Mbak Kinkin urus semuanya. Karena itu akan menambah trust customer ya kalau kita udah punya legalitas itu. Itu yang pertama. Kalau untuk modal, ya modal nominal ya. Kalau saya tuh agak ini ya, kalau orang menanyakan modal berapa sih modal yang dibutuhkan gitu. Sebenarnya kalau bicara soal modal, kalau kata Om Bob Sadino itu aja almarhum, dengkul kita itu tuh modalnya tuh modal dengkul aja udah. Modalnya udah percaya diri aja. Ini mata, terus tangan, ini semua nih modal, nih mata nih, modal kita buat ngelihat ada peluang apa nih, lagi COVID kayak gini nih, orang rata-rata malas keluar, pengen makanan yang beku, pengen makanan yang cepat saji, yang ini, itu tuh udah modal. Terus gimana cara ngedapetinnya? Ya bikin dengan 10.000 aja, dengan 10.000 kita tuh udah, kalau kita otaknya misalnya jalan gitu ya, itu bisa kita tuh bisa jualan gitu, semua kita bisa lakukan gitu loh. Yang penting tuh bergerak dulu, nggak usah mikirin modal yang wah kalau mau ini modalnya banyak nih, gede ini, nggak usah kayak gitu deh. Pokoknya tuh lihat peluang, lakukan. Asinan itu, maaf ya Bu, asinan kan modalnya nggak perlu gede banget kan. Untuk packingan, Mbak, ternyata saya pakai sealer yang murah itu bocor. Maksudnya Ibu tuh pakai apa sih asinannya yang dikemas botol gitu? Dikemas dalam bentuk plastik. Oh, dalam bentuk plastik yang sealer gitu. Pakai aja yang jar. Keren. Oh. Pakai jar biar naik kelas, asinan naik kelas. Pakai yang jar itu ada kok yang 3.000. Yang 3.000, yang 1.000 tuh ada. Pakai yang jar. Terus nanti kalau pakai jar itu Ibu
pakai sealer, ada tuh di Tokopedia tuh ya. Jadi ibu beli penembaknya itu tuh penembak buat nembak plastiknya itu loh, buat menembak plastik di jarnya, jadi biar lebih aman. Terus bisa juga nanti saya kasih tips, kalau itu Mbak Kinci kayaknya ada di YouTube saya yang di jar, kita nggak perlu punya mesin filler, tapi jarnya bisa kita tutup pakai aluminium foil, dan itu caranya hanya kita setrika aja. Hanya kita setrika, itu ada tipsnya di YouTube saya. Wah, terima kasih Mbak Dian. Ya, nanti tuh, jadi tuh asinan naik kelas pakai jar. Kalau pakai itu plastiknya itu bocor, ya memang nggak bisa keluar pengiriman jauh gitu ya. Nah itu, jadi kita harus ini kreatif. Terus apa lagi ya? Satu lagi ya? Tadi untuk sistem bayar karyawan. Oh iya, kalau karyawan, kalau awal-awal karyawan saya bayar harian. Oh, harian. Saya bayar harian, saya bayar harian. Jadi tapi saya targetin harus menyelesaikan sekian harian. Kerja dari jam 8 sampai dengan jam 5 istirahat, jam 12 sampai dengan jam 1. Saya awalnya itu, tapi kalau sekarang enggak, saya udah memahami seperti apa harusnya, bukan memahami sih, saya masih belajar juga. Saya karyawan sekarang alhamdulillah sudah ada gaji pokoknya, kalau targetnya mereka terpenuhi ada tambahannya lagi gitu. Jadi seperti itu, terus belajar, makin semangat ya. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Mbak Dian, jawabannya luar biasa. Kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini, aduh, emak-emak entrepreneur keren-keren semua ini, maksudnya antusiasmenya, pertanyaannya oke semua. Mungkin tidak semua kita jawab, nanti akan di-share di YouTube channel kita ya, PKS Jaktim. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya saya pilihkan untuk yang raise hand, mohon maaf ya, bersabar dulu. Ini sudah ada pertanyaan dari Mbak Sri Wahyuni. Izin bertanya, satu, jika produk kita banyak macamnya, apakah kita harus mengeluarkan semua ilmu kita kepada karyawan? Bagaimana cara membaginya? Yang kedua, baiknya sistem gajinya gimana? Mungkin tadi sudah dipaparkan ya. Nomor 3, kadaluarsa brownies berapa hari? Tadi mungkin Mbak sudah bilang ya, 8 hari ya. Nomor 4, saat dikirim keluar kota, baiknya packing brownies bagaimana? Monggo Mbak Dian. Ini yang gimana tadi awalnya? Mbak Era. Mbak Sri Wahyuni di kolom chat ada. Di kolom chat, jika produk kita banyak macamnya, apakah kita harus mengeluarkan? Iya. Jika produk kita banyak macamnya, apa harus mengeluarkan ilmu kita kepada karyawan? Bagaimana cara membaginya? Kalau saya dicontek. Resep saya mengampar di itu. Saya ini saya kasih semua. Nih resepnya seperti ini, saya ajarkan detail. Saya ajarkan detail. Nggak ada yang saya umpet-umpetin. Mereka saya ajarkan detail. Urusan mereka nanti bisa, terus mereka mau buka usaha, itu nanti jadi ladang pahala buat saya. Jadi tuh kalau mau jadi usaha, intinya tuh ikhlas dulu. Intinya ikhlas dulu. Rezeki itu nggak akan tertukar. Saya nggak ada resep yang saya rahasiakan ya. Apalagi saya udah nulis buku ya. Itu semua yang saya jual itu ada di buku ini. Ada di buku resep brownies legendaris. Jadi saya nggak khawatir, nggak memilah-milah. Dia nggak boleh tahu nih dia. Gimana mau maju kalau saya umpet-umpetin? Emang semua saya mau kerjain sendiri. Saya mau baking. Kalau saya kayak kemarin saya dapat orderan 500 toples cookies. Itu masa saya mau kerjain sendiri, saya mau nggak kasih tahu nih karyawan saya gimana resepnya saya umpetin ya. Udah mereka saya kasih tahu detail nih seperti ini gitu. Enggak, mau cuci piring itu. Karena saya yakin. Oke deh Mbak Dian. Yang penting kita tuh tahu cara masarinnya gitu. Kita udah punya nama gitu. Seperti itu. Terus ini yang kedua ya, baiknya sistem gaji udah.
kadar luarsa brownies berapa hari? Kalau brownies resep saya itu dia 9 hari, itu kalau brownies resep saya ya. Kalau yang lain nggak tahu. Itu kan kadar luarsa brownies itu tergantung dari ini ya, dari cara pengolahannya semua beda-beda. Saat dikirim keluar kota, baiknya bagaimana packing brownies? Kalau saya packing brownies, saya wrapping. Jadi di dalamnya nih browniesnya di wrapping, nanti masukin ke dus packing saya yang ada nama Mak Diannya. Ya. Ini pokoknya dimasukin gitu, nanti